apa yang membuat Ayu Ting Ting harus berderai air matanya saat mengucapkan doa kemarin. Iyalah, siapa yang nggak sedih kan kalau misalnya kita ditinggal orang tua berangkat haji gitu kan ya. Tapi ya sedihnya ya sedih bahagia gitu. Takutnya kan ya saya khawatirnya mereka di sana gitu dan mereka khawatirinnya saya di sini gitu. Jadi ya sama-sama saling khawatir sih sebenarnya gitu. Tapi ya kita berusaha buat nguatin satu sama lain gitu supaya apa ya? Biar semuanya sehat-sehat lah. Hujan air mata warnai acara pengajian untuk mendoakan keselamatan kedua orang tua Ayu Ting Ting yang akan menjalankan ibadah haji. Lantas, benarkah jika air mata tersebut ungkapan atas apa yang tengah dihadapi Ayu Ting Ting perihal rumah tangganya? Panjang umur biar bisa ngerawat Ayu sampai Siva sampai kapanpun. Ibunda Vicky Prasetyo tak terima sang putra menjadi bulan-bulanan atas kesalahan yang pernah Vicky lakukan. Dan benarkah jodoh merupakan doa yang Syahrini titipkan kepada sang bunda yang akan berkunjung ke Baitullah? Selamat sore pemirsa, Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Banjir air mata mewarnai pengajian di rumah Ayu Ting Ting kemarin siang. Ya, pengajian yang digelar untuk mendoakan keselamatan kedua orang tua Ayu yang akan segera melaksanakan ibadah haji seketika menjadi sebuah pemandangan yang begitu memilukan. Tak hanya banjir air mata yang ditumpahkan oleh Ayu Ting Ting dan keluarganya. Pasalnya di saat Ayu sedang membacakan doa dengan suara bergetar dan air mata, secara tiba-tiba adik Ayu Ting Ting, Siva, jatuh pingsan tak sadarkan diri. Maka seperti inilah tangis Abdul Rojak, Umi Kulsum, dan Ayu Ting Ting saat menggelar pengajian di kediamannya di Bilangan, Depok, Jawa Barat. Dan Ayu mudah-mudahan bisa selalu membahagiain ayah ibu. Yakin bunda, doa yang dimunajatkan pada siang hari ini Allah kabul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bahwa pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam rangka Walimatus Safar, keberangkatan kami beserta istri kami ke tanah suci. Mudah-mudahan keberangkatan kami ini disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, Bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat dan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun ya Allah. Dan hanya selalu bisa berdoa untuk kebahagiaan dan kebaikan kedua orang tua hamba. Suasana kesedihan benar-benar menyelimuti hati keluarga Ayu Ting Ting. Bagaimanapun perpisahan harus terjadi karena kedua orang tua Ayu akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 25 September mendatang. Lalu benarkah jika Abdul Rojak dan sang istri Umi Kalsum menangis karena tak kuasa meninggalkan Ayu yang dalam keadaan hamil dan juga tengah dirundung masalah di dalam biduk rumah tangganya dengan Angie? Dan apa yang membuat Ayu Ting Ting harus berderai air matanya saat mengucapkan doa kemarin? Iyalah, siapa yang nggak sedih kan kalau misalnya kita ditinggal orang tua berangkat haji gitu kan ya. Tapi ya sedihnya ya sedih bahagia gitu. Takutnya kan ya saya khawatirnya mereka di sana gitu dan mereka khawatirinnya saya di sini gitu. Jadi ya sama-sama saling khawatir sih sebenarnya gitu. Tapi ya kita berusaha buat nguatin satu sama lain gitu supaya apa ya? Biar semuanya sehat-sehat lah. Saya di sini sehat, ayah sama ibu di sana juga sehat. Itu aja yang saya cuma minta. Cobaannya ninggalin anak dua ya, soalnya anaknya kan perempuan gitu ya. Ayu apalagi dalam keadaan hamil. Tapi ayah ambil kesimpulan lagi, bermohon kepada Allah Ikhlasin. saya ikhlas dan juga anak ayah sehat. Emang udah waktunya buat berangkat haji kan, masa iya kalau ayah sama ibu hatinya nggak ikhlas ninggalin saya, ntar ujung-ujungnya kapan berangkatnya lagi. Tak adanya sosok Henry Baskoro Hendarso atau Angie di acara pengajian kemarin seolah semakin menegaskan jika ada sesuatu hal yang tak beres dengan rumah tangga Ayu Ting Ting yang belakangan tengah dikabarkan porak-poranda.
Lalu kemana sebenarnya Angie, suami Ayu Ting Ting? Bukannya suami Ayu Ting Ting itu seharusnya hadir di saat-saat penting seperti pengajian kemarin. Ketidakhadiran Angie di saat-saat penting seperti ini memang sudah terlihat sejak Lebaran lalu. Bahkan di saat Ayu tengah sakit, Angie pun tak pernah terlihat batang hidungnya. Ayu sendiri bahkan sepertinya sudah alergi untuk mendengar nama Angie di dalam hidupnya yang ditanyakan para awak media. Oh, maunya? Terserah, kalau teman-teman wartawan nanya saya balikin, maunya apa? Mas nanya apa tadi? Mas maunya kayak gimana? Saya tanya balik, Mas maunya apa? Terakhir kapan ya? Kapan-kapan kali. Ketidakjelasan Ayu menjawab pertanyaan seputar keberadaan sang suami seolah semakin menguatkan jika pelantun alamat palsu ini tengah menghadapi badai terberat dalam hidupnya. Lantas benarkah jika sudah tak ada lagi cinta di antara Ayu dan Angie? Dan mengapa di saat kedua orang tua Ayu akan menjalani ibadah haji, Ayu justru tak mengharapkan sosok Angie datang untuk menemani dan menjaganya? Maunya siapa yang jaga? Ayo, malaikat ngejaga saya, Allah ngejaga saya. Siapa? Kalau saya untuk menitipkan diri saya ke manusia, saya nggak bisa percaya. Tapi saya nitipin diri saya sama orang tua saya sama Allah, udah itu aja. Semua juga ayah titipin, jagain Ayu. Pertama ayah titipnya sama Allah ya. Malaikat lah yang menjaga, yang ayah percaya, yakin penuh. Ayah perserahkan sama Allah yang jaga Ayu. Banyak yang jaga saya. Mudah-mudahan banyak yang sayang sama saya. Ini juga semua jaga ya. Menghilangnya Angie sejak Lebaran lalu memang masih terus menjadi teka-teki dan tanda tanya besar. Kabarnya pun Angie kini sudah pergi meninggalkan Ayu meski buah hatinya sendiri masih tumbuh di rahim Ayu. Lalu benarkah jika secara diam-diam Ayu telah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama? Dan benarkah pula jika Angie telah menikah lagi dengan wanita lain dan meninggalkan Ayu? Jam 8 di sini ya. Ya sedikit aja mengenai kabar perceraian ya. Ya sedikit aja ya. Ya. Tolong ngerti ayo lah mau fokus buat ibadah aja dulu, nggak ada apa-apa kok. Tak jelas kemana dan di mana Angie sekarang. Namun Ayu Rosmalina yang kini selalu terlihat sendiri tanpa Angie seakan mencoba terus tegar dan tabah di antara badai dan prahara yang harus ia lalui. Meski dari senyum dan pandangannya yang kosong, Ayu seolah memberi jawaban atas semua teka-teki rumah tangganya. Dalam doa, Ayu hanya berharap diberi kesehatan baginya dan bagi sang bayi. Selebihnya, kekuatan untuk menjalani cobaan hidup yang berat. Saya dikasih kesehatan gitu, kuat ngejalanin apa aja cobaan yang Allah kasih buat saya gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah kedepannya pun lancar gitu. Meninggalkan kisah gonjang-ganjing rumah tangga pedangdut Ayu Ting Ting, inilah konflik yang kian memanas di antara kubu Ibunda Vicky Prasetyo dan kubu para penyanyi dangdut yang mengaku sebagai korban Vicky. Alih-alih tak terima dengan tindak tanduk Vicky, para mantan kekasih Vicky terus menyuarakan luka akibat kebohongan Vicky. Tak tahan dengan segala hujatan dan tuduhan, kekuatan serta ketegaran Ibunda Vicky, Emma Fauzia, yang selama ini ia tunjukkan akhirnya runtuh juga. Lantas benarkah Ibunda Vicky harus berderai air mata karena semua tuduhan terutama yang diarahkan kepada sang anak dan keluarganya? Buat saya yang paling tepat ya, kalian ini kan kuasa hukum ya, artinya kita sama-sama memahami penipuan itu apa ya. Kalau memang merasa dirugikan dengan pasal penipuan itu, kenapa tidak dilakukan upaya-upaya hukum? Apakah mensomasi klien kami atau secara keras melaporkan Vicky? Nggak ada masalah kok. Kita tidak masuk di situ, kita masuk bagaimana penyelesaian ini, yang dimana bertemu dulu dengan Vicky. Karena persoalan dia selalu dirugikan, itulah apa coba dirugikan. Contoh, dalam beberapa kesempatan Anda sudah menjelaskan bahwa Krocok kemana-mana dengan menumpang ketenaran, tidak ada seperti itu. Itulah yang ingin kami jelaskan di sini. Saya kalau banyak cerita anak saya sangat sedih, saya nggak sanggup ya. Karena yang dituduhkan sama anak saya semua itu nggak benar, seperti itu. Saya sebagai orang tua, saya nggak kuat rasanya menanggung semua. Cukup.
Suara Emma Fauzia seketika bergetar karena sedih dengan kenyataan yang harus dihadapinya. Apalagi selain tuduhan-tuduhan yang menyakitkan, ia sendiri harus menanggung derita lain sebagai ibunda seorang anak yang sedang dipenjara.